dari nama dan sifat Allah. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Di Al-Quran Allah sebutkan, "Wala taqfu", jangan engkau berbicara, jangan engkau menetapkan yang kalian tidak mempunyai dalil ilmu. Karena pendengaran kalian, karena penglihatan kalian, karena perasaan kalian, itu semuanya akan dipertanyakan di hari kiamat. Maka tidak pantas bagi seseorang mengatakan sesuatu kepada saudaranya yang tidak jelas, hanya sekedar gosip disampaikan. Disampaikan gosip, si fulan dai salafi ikut partai, misalnya Gerindra. Dari mana itu sumbernya? Nggak tahu, katanya dan katanya. Maka orang-orang yang menyebarkan, baik notabene ustadz sekalipun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul ahad as-sadis wa ishrun min syahri April 2026 muqabil as-samin min syahri Dzulqa'dah 1447. Alhamdulillah ma zilna fi darsina fi kulliyati at-tauhid wal aqidah min kitab Al-Qawaidul Musla fi sifati Lahi Jalla wa Ala wa asma'ihi al-husna di Syekh Al-Allamah Ibn Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Syekh, al-qaidatu al-khamisatu asma'ullahu ta'ala tauqifiyah la majal lil aqli fiha. Maka kaidah yang kelima, asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah adalah kita menetapkan nama untuk Allah sesuai yang Allah tetapkan. Jadi tidak boleh di sini kita menetapkan nama Allah dan sifatnya dari pemikiran kita, dari praduga kita, dari perasaan kita. Tidak benar. Maka la majalil aqli fiha. Tidak ada akal kita turut campur. Tidak ada persepsi idiom pendapat kita ikut campur dalam permasalahan ini. Wa ala hada hadhil qaidah al-khamisah asma'ullahi ta'ala tauqifiyah la majalil aqli fiha. Idan la majal nahnu naqul lillahi indahu ism kada wa indahu sifah kada. Hada la majal lil aqli fiha. Wa ala hada fayajib al-wuquf fiha ala ma jaa bihi al-kitab was sunnah. Fala yuzadu fiha wa la yanqus li'anna al-aqla la yumkinuhu idrak ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Fawajaba al-wuquf fi dhalika 'ala an-nas wa dalilu dhalik kama qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qawluhu ta'ala qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithm wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Hada huwa syahiduna wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Wa li anna tasmiyata lillahi ta'ala bima lam yusam bihi nafsahu au inkar ma sama bihi nafsahu janayah fi haqqihi ta'ala. Fawajaba sulukul adab fi dhalik wal iktisar ala ma jaa bihi an-nas. Idan hadhihi al-qaidah
fi asma'illah wa kadhalika fi sifatih. Idan la yajuz lil 'abd an yusammillah bi ismin wa huwa min aqlihi wa huwa min hissihi. Wa kadhalika la yajuz an nusifa bi sifatin muayyanin 'ala Allah min aqlina. Fal aql la majal fi hada. Idan kullu ismillah wa sifatillahi jalla wa ala tarji'u ila at-tawaqquf bimakna al-khabar min Allah wa min rasulih. Maka kaidah yang kelima, nama Allah itu tauqifiyah, maknanya tidak ada tempat untuk akal, untuk persepsi, untuk idiom, untuk pendapat, untuk berkhayal. Nama Allah demikian, sifat Allah demikian, tidak. Maka wajib berhenti. Selama Alkitab dan Sunnah menyifatkan, menyebutkan, maka tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Apa yang ada pada Al-Quran itulah nama Allah, dan apa yang ada di Sunnah Nabi dengan sanad yang sahih itulah nama Allah dan sifatnya. Tidak boleh kita menambah, ini nama Allah juga. Dari mana sumbernya? Dari akal pikiran saya, dari perasaan saya, dari khayalan saya. Ini tidak bisa. Harus bersumber dari Al-Quran atau Sunnah, dari apa yang Allah khabarkan atas dirinya. Jadi di Al-Quran dan Sunnah itu Allah mengenalkan dirinya. Ini namaku, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini namaku. Misalnya Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Wadud. Dan namaku Ar-Razzaq. Dan namaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun seseorang mengatakan nama Allah demikian dan tidak ada sumbernya di Al-Quran dan Sunnah, ini tidak boleh. Mana pendalilan tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang dari nama dan sifat Allah? Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di Al-Quran Allah sebutkan wala taqfu, jangan engkau berbicara, jangan engkau menetapkan yang kalian tidak mempunyai dalil ilmu. Karena pendengaran kalian, karena penglihatan kalian, karena perasaan kalian, itu semuanya akan dipertanyakan di hari kiamat. Maka tidak pantas bagi seseorang mengatakan sesuatu kepada saudaranya yang tidak jelas, hanya sekedar gosip disampaikan. Disampaikan gosip si fulan, dai salafi ikut partai, misalnya Gerindra. Dari mana itu sumbernya? Nggak tahu, katanya dan katanya. Maka orang-orang yang menyebarkan, baik notabene ustadz sekalipun, menyebarkan ucapan ini tanpa dalil, dia akan masuk kepada ayat ini. Atau dia hanya sekedar tuwaili bil ilm, ataupun pengaku-pengaku salafi misalnya, hanya sekedar mengaku, kemudian mengatakan seperti ini, maka semua masuk kepada ayat tadi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka ini tentang hukum kepada menggosipkan manusia, menggosipkan dari kaum muslimin. Maka bagaimana menggosipkan dan kila waqal tentang Allah, namanya dan sifatnya. Katanya Allah namanya demikian, katanya sifat Allah demikian. Maka ini lebih berbahaya lagi. Maka jika kita menggosipkan saudara kita, menggibahi saudara kita tanpa dalil, itu dosa besar. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Maka oleh sebab itu disebutkan di Al-Quran, ditartibkan oleh Imam Ibnul Qayyim di tafsirnya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsm wal baghi bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana
wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dari dosa-dosa yang puncak prima adalah di dalam ayat ini menyekutukan Allah, dan digandengkan menyekutukan Allah dengan apa? Dengan wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kamu berbicara atas Allah dari apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Kamu menetapkan sifat dan nama Allah yang Allah tidak tetapkan. Atau kamu menguranginya dengan Allah menyifatkan dan Allah menamai dirinya dan kamu menafikan. Maka orang-orang yang berkoar-koar dari dai kondang yang mengatakan Allah tidak di ars, Allah tidak boleh di langit, Allah tidak boleh di darat, di bumi, di langit, di atas, di bawah, maka orang ini bingung bahwa dia itu di mana Rabb yang menciptakannya. Maka di sini dia menyelisihi ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya. Dan Allah berfirman, Aamintum man fis sama. Tidaklah kamu merasa aman kepada Allah yang berada di atas langit? Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidak berbicara kepada Allah dan mengurangi dari sifat dan nama Allah itu adalah perbuatan yang benar. Maka barang siapa yang berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah dari perasaannya, baik menambahkan ini nama Allah dan sifat Allah yang Allah tidak sifatkan atas dirinya dan namanya, atau mengurangi dengan tidak menerima Allah tidak di atas, Allah tidak mempunyai tangan, Allah tidak mempunyai badan, baik wajah, tangan, kaki, bahkan menyebut kepada kita yang menetapkan kaki dan yang lainnya dinamakan al-mujassimah, bahwa kita ini adalah Wahabi yang mujassimah, yang menetapkan badan untuk Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Wah, ini Wahabiyun. Maka di sini tidak seperti itu. Maka inilah akidah yang benar, bahwa kita menetapkan nama Allah dan sifat Allah sesuai apa yang Allah namakan dan sifatkan atas dirinya dari Al-Quran, Allah khabarkan atas dirinya, atau dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini dari landasan yang kelima. Maka artinya, the fifth principle, the names of Allah, the exalted, are revealed. There is no room for human reasoning in this matter. Accordingly, one must adhere strictly to what is stated in the Quran and Sunnah. Nothing may be added to them, nor taken away from them. For human reason cannot comprehend the names that Allah, the exalted, the service, it is therefore obligatory to rely solely on the text, as Allah, the exalted, said, and do not pursue, wala takfu, ma laysa laka bihi ilm, and do not pursue that of which you have no knowledge. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Indeed, the hearing, the sight, and the in the heart, all of those will be questioned about them. And Allah said in Al-Quran, my Lord has only forbidden in the senses, both open and secret, and sin and oppression without right, and that you associated with Allah that for which He has not sent down any authority. And what? And that you say of Allah that which you do not know. So this from the big sins. What? Antakulu Allah ma la ta'lamun. And that you say of Allah that which you do not know.
So you talking about Allah without ilm. Allah is this, Allah is that. So this haram. And because calling him by a name with which he has not named himself, or denying the name by which he has named himself, is an offense against him. It is obligatory to observe propriety in this matter and to confine oneself to what is stated in the text. Idan hada huwa daras hakul yawm. Al-qaidah al-khamisah asma'illahi ta'ala tauqifiyah la majal lil aqli fiha wa daliluna fi ayatain. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.